Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini, dan buat yang nggak sengaja masuk ke video ini, aku ucapkan selamat datang, dan jangan lupa klik subscribe-nya dan like video ini jika kalian suka, agar kalian tahu kalau aku upload video menarik lainnya. So, di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang jujur aja ya, ketika baca bikin greget, tapi ya ada kasihannya juga gitu. Dan ini juga dirasakan oleh netizen pada saat kejadian ini berlangsung. Memang bener-bener ramai banget dulu tuh di Turki. Jadi ada seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang sudah menghancurkan hidupnya gitu. Menghancurkannya itu bener-bener real secara fisik kelihatan ya. Jadi si perempuan ini mukanya kayak disiram dengan cairan kimia gitu, sampai kayak udah bukan dia yang dulu lagi gitu. Tapi endingnya malah menikah dengan laki-laki yang sudah merusak wajahnya itu. Dan ini tuh dulu rame banget di Turki karena memang kejadiannya itu di Turki gitu. Tepatnya di kota Iskenderun di provinsi Hatay, Turki. Dan gongnya lagi, ending dari kasus ini tuh bener-bener di luar dugaan kita gitu. So, jadi kita langsung aja masuk aja ke kasusnya seperti apa. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung subscribe aja, like video ini jika kalian suka. So, kita langsung sekarang masuk aja ke kasusnya. Jadi nama cewek yang merupakan korban dalam kasus ini adalah Berfin Özek. Di tahun 2019 kejadian ini berlangsung. Dia itu masih berumur 17 tahun, yang mana pada saat itu dia itu baru lulus sekolah SMA gitu kalau di Indonesia ya. Dan pada saat itu dia sedang mempersiapkan untuk masuk ke universitas gitu. Kalau di Turki itu memang kalau orang yang baru lulus SMA itu biasanya kayak melakukan belajar yang lebih giat lagi, dan bahkan banyak yang les atau ambil bimbel privat agar bisa masuk ke universitas yang mereka mau kayak gitu. Jadi kebayangkan seberapa sibuknya dia pada saat itu gitu, karena yang pertama harus les, harus belajar lebih giat lagi. Jadi mungkin kayak waktu untuk bersama dengan pacarnya itu kayak kurang gitu. Karena di tengah kesibukan ini dia tuh punya pacar yang namanya Jasim Ozan Celtik, yang pada saat itu umurnya masih 21 tahun. Dan si Jasim ini adalah orang yang bisa dibilang posesif banget. Dan sebelum-sebelumnya itu si Berfin juga udah tahu gitu, karena kan cuman memang sebelumnya itu Berfin itu nggak sesibuk sekarang ini gitu, karena sekarang kan dia benar-benar harus mempersiapkan agar bisa diterima di universitas yang dia mau gitu. Dan si Jasim ini memang tipe-tipe cowok yang suka marah kalau misalnya kayak si Berfin ini nggak sesuai dengan apa yang dia mau gitu, seperti cara berpakaian, berteman dengan siapa aja, dan cemburuan banget gitu. Bahkan kalau si Berfin pergi kemana itu kayak harus laporan setiap detik, setiap menit gitu. Jadi kayak memang diikutin setiap langkah gitu. Pokoknya kemana-mana itu harus laporan sama si Jasim. Nah misalnya si Berfin ini nggak laporan sama Jasim, maka Jasim itu bakal marah-marah gitu. Nah mungkin di momen itu karena si Berfin ini kayak lagi sibuk banget dengan fokus pendidikan dan ngerasa capek juga mungkin ya dengan sikap Jasim yang memang kayak tiap hari tuh ada aja yang dipermasalahin gitu. Karena kayak si Berfin ini kan udah capek mikirin pelajaran, mikirin Berfin yang memang tiap hari tuh ada aja yang dipermasalahin gitu. Dan akhirnya di bulan Januari 2019 si Berfin ini mutusin untuk mengakhiri hubungannya dengan si Jasim ini. Dan si Jasim tentu aja nggak terima dong, karena dia udah kecintaan banget sama Berfin. Cuman ya itu caranya dia tuh salah cara mencintai orang itu. Jadi kayak mengekang yang secara ekstrim gitu. Berhari-hari setelah diputusin, si Jasim ini nggak menyerah gitu. Dia ngerasa gelisah, ngerasa panik, dia ngerasa diputusin itu karena si Berfin udah punya cowok lain gitu. Dan dari sini juga si Jasim ini kayak terus ngawasin si Berfin ini kemana dia pergi, diawasin, diikutin secara diam-diam gitu. Dan puncaknya itu terjadi pada tanggal 15 Januari 2019, di mana pada malam hari itu sekitar jam 8 si Berfin yang baru aja selesai pulang dari tempat les, dia itu kayak jalan kaki sendirian mau pulang ke rumahnya, melewati gang yang lumayan sepi pada saat itu. Di tengah gang yang sepi dan gelap itu, tiba-tiba si Jasim nongol dan langsung kayak nyergap si Berfin ini. Di momen ini Jasim ini kayak memaksa untuk megangin si Berfin gitu, sambil dia bilang ke Berfin gini, kalau kamu nggak bisa jadi milikku, kamu nggak bakal pernah jadi milik siapapun kayak gitu. Jadi kayak serem banget ngomongnya, kayak ngancem gitu kan. Dan bener aja setelah ngomong seperti itu, tiba-tiba kayak pure Jasim langsung nyiram sebotol cairan kimia korosif pas ke arah mukanya Berfin. Dan di sini cairan itu langsung membakar kulit wajah dan bagian tubuh lainnya. Berfin langsung ambruk di aspal sambil teriak-teriak kepanasan.
kesakitan yang luar biasa. Sedangkan si Jasim dia langsung putar balik dan lari nyelamatin diri kayak nggak punya salah apapun gitu. Karena memang teriakan si Bervin itu kenceng banget, jadi warga sekitar itu langsung notice dan membawa Bervin ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Karena efek cairan ini benar-benar bikin Bervin itu shock banget karena cairan itu menyebabkan kerusakan pada area mata dan wajah. Bahkan bibirnya itu sekedar buat makan atau senyum aja katanya itu sakitnya luar biasa banget. Ya udah kebayang sih. Dan selain itu dia juga harus ngabisin waktu berbulan-bulan di ruangan operasi kayak untuk ngelakuin serangkaian operasi rekonstruksi wajah gitu. Dan di sisi lain untungnya polisi nggak lama langsung berhasil nangkep si Jasim ini dan dijeblosin ke sel penjara. Dan kasus ini langsung viral banget di Turki pada saat itu, bahkan dapat sorotan dari berbagai organisasi dan perlindungan perempuan di sana. Di sini netizen juga banyak banget yang kayak ngasih dukungan ke Bervin pada saat itu. Dan di sini ada momen yang bikin netizen itu bener-bener naik darah banget gitu, karena ketika di persidangan kelakuan si Jasim ini bener-bener di luar nalar banget. Karena ketika dalam persidangan itu kan pakai sistem video gitu dari dalam penjara. Nah si Jasim ini kayak kelihatan senyum-senyum dari layar monitor di persidangan itu kayak santai aja gitu dan nggak ada kayak muka-muka nyesel sama sekali. Bahkan si Bervin ini yang sedang duduk di kursi roda masih pakai perban gitu sampai nangis gitu, kok bisa ada laki-laki yang sejahat itu udah menghancurkan mukanya ketika dalam persidangan kayak masih senyum-senyum, kayak nggak ngerasa bersalah sama sekali gitu. Pada persidangan ini, awalnya jaksa itu nuntut hukuman seumur hidup untuk Jasim karena kena pasal percobaan pembunuhan. Tapi entah gimana taktik dari pengacaranya karena hukumannya akhirnya lebih ringan dari tuntutan awal jaksa. Katanya sih alasannya si Jasim ini nggak ada niatan untuk ngebunuh si Bervin gitu. Dan akhirnya Jasim cuma divonis hukuman 13 tahun 5 bulan. Dan pada saat itu publik memang kecewa banget gitu karena nggak sesuai dengan awal yang dituntut gitu. Seharusnya kan seumur hidup tapi cuma 13 tahun. Tapi bentar dulu, kasus ini belum selesai. Ke belakangnya masih ada plot twist yang bener-bener di luar nalar banget. Karena ketika si Jasim ini sudah di penjara yang tadi mendapatkan tuntutan 13 tahun itu, dia di dalam penjara itu bener-bener bukan kayak orang yang ngerasa bersalah telah melukai seseorang separah itu. Dia malah melihat situasi ini dengan kondisi si Bervin yang sudah seperti itu, dia malah berpikir kayak si Bervin ini lagi dalam fase hidup yang rendah banget gitu. Mungkin kepercayaan dirinya hilang, atau mungkin dia sedang depresi dan lain-lain. Si Jasim ini melihat momen ini malah menjadi celah. Dia itu kayak mencoba mempengaruhi si Bervin lagi agar mau bersama dia gitu kan. Ini bener-bener laki-laki gila banget sih. Karena di dalam penjara itu dia menulis surat-surat romantis ke Bervin dan dikirimkan ke Bervin gitu. Dan di sini mungkin kayak si Bervin juga dalam momen yang udah sepasrah itu gitu ya, udah nggak ada tujuan hidup lagi mungkin ya, karena mentalnya udah rusak, karena secara fisik aja udah beda banget dengan awal dia lahir. Dan di sini dia mungkin kayak ya udahlah, mungkin kayak nggak ada lagi yang mau sama aku kecuali si Jasim ini gitu. Dan akhirnya dia membalas surat-surat yang dikirimkan oleh si Jasim. Dan dari sini mereka tuh terus berlanjut saling kirim surat. Bahkan ada surat yang benar-benar bikin aku tuh kayak ini benar-benar laki-laki memang udah sakit jiwa kataku mah. Dia itu di suratnya itu nulis gini, "Aku hilaf sayang, itu karena aku terlalu cinta sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin muka kamu berubah di mata orang lain, tapi di mataku kamu tetap yang paling cantik. Cuma aku cowok di dunia ini yang bisa nerima kamu apa adanya." Karena mereka berdua itu udah saling kirim surat, dan si Bervin ini bener-bener kayak ngerasa kayak oh cuma Jasim doang yang mau menerima aku sekarang, ya udahlah aku maafin aja gitu. Dan bener aja di tahun 2020 si Bervin ini mendatangi pengadilan dan secara resmi menarik semua tuntutannya. Dia tuh bilang kayak dia kasihan sama Jasim di dalam penjara gitu. Mereka udah saling bales-balesan surat dan dia masih sayang banget sama Jasim. Dan di momen ini netizen Turki juga banyak banget yang murka karena ngerasa si Bervin ini polos banget, atau mungkin memang dimanfaatkan sama Jasim dalam kondisi mental yang lagi hancur.
Dan singkat ceritanya di akhir tahun 2021, jadi pada saat itu kan COVID lagi tinggi-tingginya dan pemerintah Turki kayak ngeluarin kebijakan buat ngurangin para narapidana gitu dan biar kayak nggak kepenuhan gitu di dalam penjara. Nah, si Jasim ini karena dibilang berkelakuan baik di dalam penjara, plus dia dapat bonus karena laporannya udah dicabut sama Berfin. Dan akhirnya Jasim ini bebas bersyarat pada saat itu. Nah, cuma selang beberapa minggu setelah Jasim ini keluar dari penjara, tiba-tiba muncul foto di media sosial yang bikin gempar pada saat itu. Jadi dalam foto tersebut menunjukkan mereka berdua, Berfin sama Jasim, sedang berada di catatan sipil. Di foto itu kelihatan si Jasim ini pakai jas dengan senyum lebar dan Berfin dengan wajah yang bahagia sedang menandatangani buku nikah sambil senyum tipis. Dan di sini netizen Turki bener-bener langsung kayak mungkin udah capek banget gitu ya, dari awal udah sedekat itu sama si Jasim, ujung-ujungnya malah nikah sama Berfin gitu kan. Jadi kayak plot twist yang bener-bener, ini cewek-cewek tipe-tipe yang kalau misalnya malamnya curhat mau putus sama cowoknya, tiba-tiba besoknya udah makan seblak bareng gitu. Jadi kayak susah ditebak gitu. Tapi ini bener-bener udah ekstrim banget sih, karena wajahnya bener-bener sampai hancur gitu, tapi kok masih mau gitu. Tapi bentar dulu, ini kasusnya belum selesai. Tapi di sini yang murka itu bukan cuma netizen doang, tapi dari pihak keluarganya Berfin juga murka, apalagi bapaknya. Dia itu ngerasa kayak kecewa banget gitu. Karena ternyata pernikahan itu dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan dari keluarganya Berfin. Bahkan bapaknya yang nemenin Berfin pada saat titik terendahnya kayak bolak-balik ke rumah sakit, langsung bikin statement di media sosial yang jujur bikin nyesek banget. Dia bilang dalam media itu, dia, maksudnya di sini Berfin, dia nikah tanpa sepengetahuan kami. Saya sudah berjuang demi dia bertahun-tahun. Sekarang dia malah nikah sama orang yang sudah ngebakar hidupnya sendiri. Saya sudah nggak punya anak perempuan lagi yang bernama Berfin. Ini benar-benar udah kekecewaan seorang ayah sih. Tapi ntar dulu, ini masih belum selesai. Karena ceritanya tuh nggak sesimpel itu gitu. Karena nggak lama setelah mereka nikah, ya namanya udah tabiat lah ya, mau di cover mau dibungkus gimana pun, kalau udah tabiat mah ya gitu-gitu aja. Karena setelah beberapa bulan mereka menikah, masa-masa love bombingnya si Jasim ini udah habis gitu, dan sifat asli Jasim itu udah mulai keluar lagi. Si Berfin udah mulai mendapatkan kekerasan verbal, tekanan mental, sampai akhirnya dia sadar kalau surat-surat pada saat itu tuh kayak cuma manipulasi emosional doang gitu. Dan akhirnya dia mutusin buat kabur dari rumahnya Jasim gitu dan pulang ke rumah ayahnya kayak untuk meminta maaf gitu, dan langsung ngajuin gugatan cerai secara resmi. Dan kalau sekarang ini kehidupan Berfin sama keluarganya udah privat banget dan jauh dari sorotan media gitu. Bahkan aku mencari informasi terbaru juga susah banget sih. So, itulah kasus dari Berfin, dan nggak tahu ini jatuhnya happy ending atau sad ending gitu ya. Di sisi lain sudah terbebas dari laki-laki somplak, dan tapi dari kerusakan wajahnya sih ini bener-bener kayak udah susah banget sih dibenerin kayaknya ya Bes ya. Tapi dari kisah Berfin ini sebenarnya dapat tamparan keras banget ya buat kita semua gitu, tentang bahayanya toxic relationship. Kalau misalnya kalian punya gebetan atau pacar yang udah mulai nunjukin sifat-sifat posesif yang gak wajar, suka ngatur atau main tangan, kalau kataku sih mending cabut aja, udah tinggalin aja gitu, daripada nasibnya kayak Berfin gitu, jadi buah si malakama buat kita sendiri gitu kan. Karena pada dasarnya kita itu nggak bakal bisa ngubah sifat seseorang gitu. Lihat aja si Jasim itu, awalnya udah romantis gini-gini, tetap sifat aslinya bakal muncul suatu saat gitu. Jadi yang waras-waras aja ya, jangan dipelintir gitu. Kan gimana ini jatuhnya sad ending atau happy ending? Jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian kalau mau follow akun Instagram aku tulis di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.